Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Inilah yang kemudian menjadi spekulasi besar ketika Anies Baswedan datang ke Bali. Dan ini pembahasan yang sangat luar biasa. Bertemu di Bali, ini yang dibahas Anies Baswedan bersama Dubes Amerika Serikat. Tetapi para cebong-cebong dan para buzzer-buzzer di sana menggoreng habis-habisan berita ini seakan-akan Anies Baswedan datang karena isi formulir begitu. Padahal ini adalah undangan resmi dari G20 yang mana Anies Baswedan sebagai tamu undangan begitu kan, tamu pembicara begitu. Dan bahkan ini Ruhut Sitompul mengatakan seperti ini di Twitternya. Ini dari Ruhut Sitompul. Haha, kapan yang gak bener berhenti berdusta, menawarkan diri dengan mengisi formulir ingin tampil di G20 Bali. Pendusta mengatakan di undangan jadi pembicara, waspada dan si muka beton, kadrun nih merdeka. Jadi artinya kalau saya pribadi ya justru ini enggak begitu kan. Dalam artian bukan ngisi formulir, ngapain kita harus ngisi formulir, karena ini betul-betul undangan sebagai pemateri begitu kan. Masa orang menjadi pemateri harus minta duluan begitu, kira-kira seperti itu. Biasanya orang-orang yang minta pemateri, narasumber dan sebagainya itu harus melalui undangan begitu kan. Gimana letak logika Ruhut ini kan? Logikanya memang terbalik ya. Ruhut Sitompul itu mengarah kepada kebencian begitu. Kritik boleh tetapi mengarah kebencian itu no begitu. Dan bahkan ditanggapi oleh Andi Sinulinga ini. Kok bisa ya Anies ketemu Dubes Amerika di sela-sela acara G20 dijamu makan segala? Apa kapasitas Anies? Bukan pejabat juga seperti Ganjar misalnya yang masih menjabat gubernur. Harusnya akan Anies nggak punya panggung lagi setelah tak jadi gubernur. Ini menarik sekali ya. Bahkan saling ramai di Twitter. Bahkan Ruhut dikomentarin seperti ini. Mari kita dengarkan terlebih dahulu seperti ini. Kalau masih nggak paham ya diomongin Anies, lo pada lebih baik nangis di pojokan udah. Ini mari kita dengarkan. Ini sangat luar biasa sekali. Anies Baswedan, Governor of Jakarta from 2019 to 2022 and Chair of the Urban 20 to the stage for a conversation with Ben Vickers, Chief Editor at BNEF. Thank you very much for joining us. Before we were discussing this, you also mentioned something about opening up your bureaucracy. Itu sangat luar biasa sekali, teman-teman bisa dilanjutkan ini komentar-komentarnya. Haha, pecundang, makin kalah jauh dari Hotman Paris, makin pesong yang kau sitok kumpul. Makin tua makin terburuk hidup kau ya. Ini ada perlawanan. Gimana dong? Tunggakan PBB dan pajak mobil masih belum mampu bayar juga nggak? Hotman makin kaya hati, kau makin dengki, otak jadi pesong. Ini haha keren ya geleng. Coba kau menawarkan diri jilatin pantat tuh boleh kali-kali, terima kasih. Ini banyak sekali yang men-tweet. Boleh aja ogah ini. Coba kasih lihat formulirnya. Kau bilang isi formulir itu data dan faktanya. Coba tunjukkan, jika tidak menunjukkan berarti membual lagi. Paling tidak kalau benar memang berani tampil dan ada yang disampaikan dari otaknya. Kalau mereka kan cuma bual dan bual saja, pelongok lagi. Ini gimana pertanggungjawaban Anda Pak Ruhut Sitompul? Tolong klarifikasi bagaimana bisa pembangunan jalan negara lain diklaim sebagai pembangunan bangsa Indonesia. Ini padahal tidak ada di Indonesia begitu kan. Jadi ini gangguan jiwa, kejiwaan lo itu yang perlu pikirin Hut, gimana cara kembali pulih. Nggak usah terlalu lo mikirin Anies, nggak usah mikirin terus, biarkan Anies melanggang dan kapasitasnya sendiri. Lo itu udah harus tahu diri, seandainya lo mampu kenapa lo aja lo. Jadi ini yang ditakuti oleh orang-orang. Ini komentar-komentar pernyataan dari Anies Baswedan yang sangat luar biasa sekali. Mari kita dengarkan seperti ini. Experiencing a new ecosystem that made public transport something of their benefit, and people feeling it as something that a new experience that they enjoy. So with this approach, what we are seeing is this. One, the public, we're shifting away from private vehicles into public vehicles. We are reducing
green carbon emissions, and on top of that, we are integrating our society. So the technology is there, policy option is there. This is from our experience. What is needed is political will. When there is a political will, it is translated into budget and it is translated into policy actions. Then public started to experience that reform. So that's some of our experience here in Jakarta. Thank you. Thank you, Pak Anies. So we've spoken about. Ini beritanya, bertemu di Bali ini yang dibahas Anies bersama Dubes Amerika Serikat. Dikutip dari Republika Merdeka, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan mendapat kehormatan menyambut Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim, dalam rangka diskusi bersama di sela-sela G20 di Nusa Dua, Bali. Melalui akun Instagramnya miliknya, Anies mengaku banyak bertukar pikiran tentang kondisi demokrasi dan pencaturan global. Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga membahas perkembangan terkini di tanah air, situasi ekonomi dunia, serta berbagi cerita tentang transformasi yang terjadi di Jakarta selama 5 tahun terakhir. Diskusi yang hangat bersahabat dan saling mencerahkan, katanya seperti dikutip redaksi. Mantan Rektor Universitas Paramadina itu melanjutkan Indonesia dan Amerika Serikat adalah dua negara besar yang telah menjalin hubungan di berbagai bidang, seperti pertahanan, keamanan, ekonomi, dan perdagangan. Hal ini menjadi Indonesia partner strategis bagi Amerika Serikat yang sebaliknya. Dan bahkan Anies berharap Indonesia makin aktif dalam berpartisipasi dalam upaya diplomasi lintas negara untuk menghadapi berbagai tantangan dunia hari ini. Seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945, kita berikhtiar untuk terus ikut terlibat dalam upaya menjaga perdamaian dunia, pungkasnya. Inilah sangat menarik sekali begitu kan, berkumpul dalam G20 yang mana berkumpul di G20 yang mana Dubes Amerika ini sangat luar biasa sekali begitu kan. Dan bahkan Anies itu ada yang menyatakan, yang menjadi spekulasi bahwa di belakang Anies itu adalah orang Amerika bukan Cina begitu, kalau Pak Jokowi kan Cina. Ini tidak menjadi masalah untuk saat bekerja sama sebagai diplomasi begitu kan. Dan bahkan walaupun ada spekulasi hari ini, banyak yang menuduh bahwa Anies Baswedan datang ke sana mengisi formulir, katanya begitu kan. Dan bahkan dalam Twitter seperti ini dalam Twitter komentarnya sangat pedas sekali begitu kan. Ini banyak Nedrun biar paham, gue jelasin pun lo nggak paham. Ini padahal tidak ada seperti ini begitu. Sekalipun daftar, kalau tak punya kompetisi tak mungkin belum back mau. PKI jago putar balik fakta, adu domba. Ngehuak itulah si ngango, si raja palsu. Dia bukan diundang tapi ngajuin diri sebagai pembicara. Mas bisalah om pencitraan lalu bisa kelihatan keren. Ya bukan ini kelihatan keren, tetapi ini adalah kelihatan bagaimana memberikan satu motivasi kepada orang-orang luar negeri begitu kan. Ini yang parah, sang sesembahan kadrun pencetus reputasi akhlak malah cabulnya ketahuan ini. Kapasitasnya cuma pengangguran yang pandai ngomong, sebenarnya nggak pandai kerja. Ini pemimpin yang baik adalah yang punya ide, gagasan, wacana, dan konsep yang bisa dikerjakan oleh bawahan. Pemimpin cukup kasih arahan yang jelas. Ini yang kemudian menjadi spekulasi begitu kan. Ini ditantang habis-habisan seakan-akan Anies datang di sana itu karena daftar begitu kan. Padahal ini tidak begitu. Dalam artian ya ini punya kapasitas tersendiri, berbeda dengan Ganjar begitu kan. Tidak punya kapasitas ya mau ngomong di situ. Walaupun ini mau daftar mau enggak, ini punya kapasitas untuk membangun bangsa. Inilah yang harus kita tiru begitu. Om Anies kan mantan gubernur di Indonesia dan Dubes Amerika, juga bingung sebenarnya jadi presiden Cokodot atau Opung Luhut. Karena bingung tersebut, makanya dia ngundang Om Anies. Ini bukan masalah itu, tetapi Anies itu punya kapasitas tersendiri begitu kan. Sebagai figur, Anies relatif bisa membanding hegemoni kepentingan Cina. Amerika mah ambil taktis aja, semoga digunakan nggak peduli meski di sini Anies dianggap dekat sama kanan sekalipun. Ini jangan-jangan isu yang sempat beredar bahwa Amerika sudah punya calon presiden boneka di Indonesia dia ini curiga aja, hati-hati, kita adalah memilih pemimpin. Ya semuanya pasti ada
di belakangnya yang harus kita ajak bekerja sama. Jadi kesimpulan kami adalah hanya satu, bahwa Anies Baswedan luar biasa datang ke G20 di Bali, dan bahkan ini sambutan yang luar biasa, memberikan motivasi kepada seluruh seluruh dunia begitu. Walaupun ada spekulasi dari cebong daripada cebong dan buzzer, ya ini tidak menjadi masalah, karena pada hakikatnya publik bisa menilai sendiri seperti apa Anies Baswedan dalam berbicara di G20 itu sendiri. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.